Elshinta News and Talk. Operasi pencarian terhadap 2 remaja asal desa Krincing, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo yang diduga hilang saat mendaki Gunung Bismo masih terus berlangsung. Setelah upaya pencarian oleh warga, relawan, TNI Polri, dan pemerintah setempat belum membuahkan hasil, Basarnas kini turut memperkuat operasi pencarian dengan melakukan asesmen lapangan dan penyisiran di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan kedua korban. Bagaimana perkembangan terbaru proses pencarian 2 remaja tersebut dan kendala apa saja yang dihadapi oleh tim SAR di lapangan mengingat kondisi medan Gunung Bismo yang cukup terjal? Kami berbincang bersama Koordinator Posko Pencarian Widiatmoko. News Update. Pak Widi, bagaimana Pak terkait dengan perkembangan terbaru ya proses pencarian 2 remaja yang disebut hilang Pak di Gunung Bismo Pak? Baik, untuk perkembangannya untuk saat ini memang masih kita melakukan pencarian untuk 2 survivor yang memang sampai saat ini belum bisa ditemukan, belum membuahkan hasil, tetapi memang karena medan dan juga untuk cuaca itu agak memang ekstrim, kalau jam 12 sudah turun kabut gitu. Baik. Ini mengingat dari 2 pendaki ini memang ini baru pertama kali naik ke gunung atau seperti apa Pak? Mungkin dari background dari pendakinya sendiri Pak. Untuk info ini background dari pendaki ini bukan pendaki, ini kan anak dari kampung sini bawah Gunung Bismo. Ini memang yang satu itu memang sudah terbiasa untuk naik. Itu yang umurnya 18 tahun ya Pak ya? Kalau tidak salah 18 dan 15 tahun. Ya, 18 dan 15 tahun. Itu awalnya berarti memang mereka niatnya mau muncak gitu ya Pak berdua atau seperti apa Pak? Kronologi awalnya Pak? Bukan, untuk kronologi awalnya itu mereka itu untuk pamitannya itu sama kedua orang tua itu mau mencari kopi di hutan gitu, kopi-kopi luwak gitu. Awalnya mau mencari kopi luwak pada tanggal 30 Juni ya Pak untuk pamitannya. 30 Juni. Artinya sudah 4 hari ya Pak ya, hingga hari ini masih belum ditemukan. Masih belum bisa ditemukan ya. Untuk wilayah yang disisir di mana saja Pak Widi? Untuk kita wilayah yang kita sisir udah hampir itu, terutama Sidungkal itu. Baik. Karena untuk info tadi malam itu ada info dari masyarakat setempat, itu ada yang melihat terakhir dari 2 survivor itu posisinya naik di daerah Igir Sidungkal gitu. Tanggal berapa Pak yang melihat Pak? Yang melihat itu Tanggal 1 ya? Iya. Tanggal 1 Juli lihatnya malam atau pagi atau siang Pak Widi pada waktu itu? Itu sekitar pukul 10 Mbak. 10 pagi ya? 10 pagi. Baik. Artinya untuk saat ini masih dilakukan pencarian ya. Ini berarti dari tim SAR juga bersama TNI Polri Pak dalam proses pencarian Pak. Apa dibantu juga bersama warga sekitar? Untuk kita pencarian dibantu dari TNI Polri, dari BPBD juga, dari pemerintah desa setempat juga, dari warga juga banyak yang bantu Pak. Baik, itu saudara kandung ya Pak atau bagaimana Pak? Kerabat kah? Kalau info masih kerabat ya. Masih kerabat. Baik. Lantas setelah ini mungkin strategi apa Pak yang akan diterapkan Pak mengingat sudah 4 hari ya dari kasus hilangnya 2 warga kampung sana sendiri Pak? Ya, kita juga sudah mencoba untuk menerbangkan drone untuk menyisir di bagian-bagian yang mungkin yang susah untuk dijangkau karena memang medannya agak susah, jurang-jurangnya juga, tebing-tebingnya licin-licin juga, tapi memang belum membuahkan hasil Mbak. Dan kita fokuskan untuk hari ini kita bagi untuk serunya itu menjadi 5 dan itu kita fokuskan di bagian Igir Sidungkal itu karena yang terakhir ada posisi yang melihat 2 survivor itu terakhir itu ada saksi, jadi kita fokuskan di Igir Sidungkal itu Mbak. Baik, ini kalau melihat terkait dengan mungkin ya dari kondisi dari Gunung Bismo, memang untuk Gunung Bismo ini memang kondisinya cukup terjal ya Pak ya, artinya tebing-tebing seperti itu Pak dan tidak ramah bagi pendaki mungkin yang mau naik ke sana Pak. Iya, kalau memang untuk medannya cukup terjal dan cukup susah untuk dilalui. Dan di sini memang kalau yang dari yang desa yang 2 survivor ini hilang itu memang di sini nggak ada base campnya Mbak. Jadi tidak ada pendakian yang lewat sini Mbak. Baik. Tapi sejauh ini 4 hari ini apakah sudah menemukan misalkan seperti tanda-tanda jejak kaki, langkah manusia atau lainnya Pak Widi? Untuk tanda-tanda itu belum ada Mbak. Kita belum menemukan. Cuman dari saksi mata itu aja Mbak
yang melihat terakhir itu aja. Makanya kita fokuskan untuk di yang terakhir itu kita sisir, kita bikin 5 seru, kita fokuskan di situ. Itu, Mbak. Baik, berarti yang melihat dari 2 survivor ini berarti ketika keadaannya masih cukup dekat dengan pemukiman warga ya Pak ya, belum sangat naik ya? Belum. Itu masih di sekitaran perkebunan warga. Baik. Ini artinya pencarian akan dilakukan dari kapan Pak, sampai kapan perkiraan Pak? Ini perkiraan kita untuk pencarian kita lakukan selama 7 hari. Kalau memang belum ada tanda-tanda, paling bisa kita perpanjang 3 hari. Kalau setelah kita perpanjang 10 hari memang nggak ada tanda-tandanya, paling kita lakukan pemantauan, Mbak. Baik, artinya perkiraan hingga tanggal 7 atau tanggal 8 Juli ya Pak Widya? Siap, Mbak. Oke. Baik. Kemudian mungkin Pak dari warga sekitar Pak, mungkin apakah ada mungkin tetangga ya atau teman dari kerabat korban mungkin yang sempat berpamitan juga, dipamiti oleh 2 survivor ini ketika mau pergi atau seperti apa Pak, yang mungkin memberikan cukup saksi ya ataupun informasi terkait dengan ketika dari 2 survivor ini meninggalkan rumahnya? Kalau untuk saksi, untuk itu nggak ada Mbak. Cuman untuk survivor ini memang cuman berpamitan mau mencari kopi gitu ya. Untuk infonya seperti itu. Berarti tidak ada mungkin kata-kata lain ya atau mungkin petunjuk lain yang disampaikan kepada keluarga mungkin atau teman ya ketika pergi ya Pak ya. Hanya pamit mencari kopi saja. Iya, gitu Mbak. Baik, tapi memang sebelumnya dari kedua korban yang hilang ini, apakah memang ini pertama kali untuk mencari kopi atau memang sebelumnya sudah pernah Pak? Mengingat dari medianya sendiri seharusnya dari korban juga sudah mengetahui ya Pak ya kalau kampung sana sendiri. Untuk info dari masyarakat itu udah biasa Mbak, udah biasa naik dan mencari kopi itu Mbak. Baik. Mungkin terakhir ya Pak Widi ya, mungkin ada pesan Pak ataupun himbauan kepada para pendengar, mungkin bagi para pendengar yang juga tinggal di sekitar sana ya, ada pesan ataupun himbauan kepada para pendengar agar juga mempermudah dari kerja tim SAR ataupun nanti bisa membantu kerja tim SAR ketika proses pencarian ini Pak Widi. Paling untuk pesan ya, untuk harapan dari kita ya, misal mau naik gunung harus untuk perbekalan, untuk perlengkapan harus memang benar-benar dicek dan harus bisa melihat cuaca ataupun kendala ataupun medan yang mau dilalui, itu aja paling Mbak. Cuaca untuk di Gunung Bismo sering kabut ya Pak ya, tapi apakah sering badai juga Pak kalau di sana? Kalau badai sih enggak Mbak, cuman memang kalau kabut itu jam 12 saja udah turun, udah mulai kabut. Ini aja kabut sudah mulai tebal Mbak. Dan mengurangi pandangan mata ya Pak ya? Iya Mbak. Baik. Kami juga turut prihatin ya Pak Widi ya. Semoga dari kedua survivor ini juga segera lekas ditemukan. Dan kemudian juga tim SAR maupun TNI Polri juga diberikan petunjuk-petunjuk supaya nantinya bisa segera menemukan dari 2 korban tersebut. Terima kasih Pak Widi atas waktu dan kesempatannya Pak. Selamat siang Pak, selamat bertugas kembali. Sama-sama, selamat siang Mbak.